baca profil dari Dokter Liani. Dokter Liani ini lulusan Fakultas Kedokteran Undip Semarang dan juga pengajar IKM di Universitas Tarumanegara Jakarta. Dan Dokter Liani juga mendapatkan spesialisasi okupasi dari Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia. Dan selamat siang Ibu Kusumade. Apa sih yang kita perlukan gitu? Karena setiap salon, setiap pembersihan itu apa? Itu kan selain membersihkan dengan sabun, sabunnya itu akan memecah lapisan lemak dari virus yang kebetulan virus COVID ini dan langsung dibawa keluar, kan terjun ke bawah, masuk ke lubang pembuangan. Jadi hanya untuk tangan, nggak bisa hand sanitizer dipakai untuk alat. Itu tidak ada gunanya, atau gunanya bahkan tidak efektif lah, tidak efisien efektif, karena memang beda-beda gitu. Jadi kita betul-betul harus membersihkan di mana kita perlu. Kalau kita merasa bahwa ada luka di scalp, di kepala, atau ada luka di kulit gitu, kita harus yang bisa membersihkan darah. Oke, itu sterilisasinya atau desinfektannya beda-beda, nggak bisa sama. Jadi kalau dia tidak terkena darah masih oke lah. Tapi kalau sudah ada bisul, sudah ada darah, atau sudah ada cairan plasma darah, serum yang dari kulit, kita harus benar-benar pakai desinfektan yang proper, yang tepat. Oke? Sanitizer itu apa dan sterilisasi apa? Dan di sini nanti bisa dibaca detailnya, kan ada di web Cidesco. Desinfektan itu sebetulnya adalah sesuatu pembersih untuk alat-alat, dan oleh WHO itu ada 3 yang sudah di-approve, yaitu etanol 60%, 70% isopropanol, dan kuat. Dia kerjanya hampir sama. Dan untuk hand sanitizer itu regulasinya dari FDA. Jadi beda ya. Kalau desinfektan itu regulasinya dari EPA. Kalau hand sanitizer itu FDA. Jadi kita betul-betul harus melihat dia itu tersertifikasi atau tidak. Di Indonesia itu ada sertifikasinya BPOM. Jadi kita betul-betul harus mengikuti, karena kalau kita dapat murah gitu ya, itu isinya kita bau-bau alkohol, tapi berapa persen yang ada itu kita harus tahu. Kita lihat seperti ini bingung kan, tapi kita tuh nggak usah bingung, kita lihat paling bawah aja, butuhnya apa sih? Kita butuh steril, butuh hanya desinfektan aja, hanya pembersih alat-alat, atau hanya butuh tangan gitu. Jadi kita itu butuhnya apa? Nah, terus physical itu adalah sterilisasi secara fisik. Kalau chemical itu sterilisasi dengan alat-alat dengan bahan-bahan kimia. Nah, alkohol itu salah satu termasuk bahan kimia, ya. Ada alkohol, ada halogens, ada kuat, ada klorin. Nah, itu termasuk chemical. Itu, dan di bawah itu saya gambarkan itu alat-alat sterilisator. Ada yang seperti lemari itu autoclave. Yang lampu biru-biru itu lampu UV, atau pakai sound ada juga. Jadi ada ultraviolet yang bisa untuk ruangan, atau ozon. Jadi macam-macam sterilisator. Ya, mari ganti slide. Nah, juga sama ozon. Nah, steam. Tadi ada yang tanya, sterilisasi yang murah itu apa sih? Kukus. Kita kukus. Zaman dulu nenek-nenek kita kalau menyeterilkan sesuatu itu dikukus, tapi kukus itu kan basah ya. Jadi Anda masukkan alat-alat kecil-kecil itu bisa seperti ini. Atau kalau nggak punya seperti ini nggak apa-apa, kaca yang tidak pecah. Jadi keramik
yang tidak pecah, bahan tanah yang tidak pecah juga bisa, tergantung dari kemampuan dan kebutuhan, ya. Dan kalau kita masukkan alat, misalkan alatnya itu ini gitu ya, nggak kelihatan, ini saya ganti ballpoint ya. Nah, ini masukin kemari, semuanya bersih. Tapi kalau Anda untuk membersihkan kursi, membersihkan meja-meja, membersihkan semuanya, Anda boleh pakai disinfektan. Tapi disinfektan itu pilih yang apa yang berguna. Karena kalau kita milih cuman disinfektan, itu kita harus bersihkan dulu. Karena gas debu-debu nggak bakal hilang kecuali nggak dilap. Nah, kalau kita pilih disinfektan yang tipenya yang mana, itu jauh lebih baik. Begitu, jauh lebih baik. Jadi kita harus memilih yang benar-benar tepat dan sudah sesuai aturan ya, sudah ada BPOM-nya, apakah dia halal atau tidak, gitu. Dan kalau kita pakai hand sanitizer, terus hand sanitizer-nya itu saya semprotkan di sarung tangan dan saya semprotkan di sini. Itu kita harus ingat sarung atau apakah bentuknya hand sanitizer ini ya. Maksud saya begini, kalau kita memakai hand sanitizer bentuk gel, itu beda dengan yang alkohol. Jadi kita harus, kegunaannya apa sih? Kalau misalnya saya menggunakan untuk alat-alat elektronik atau apa, itu yang mana? Untuk menggunakan alat-alat yang gini, itu harusnya nanti pasti ada pelatihannya dan kita mengusahakan pelatihannya itu awal Juli. Jadi itu benar-benar detail karena beda-beda sekali. Karena kalau alkohol kita banyak-banyak semprot di mana-mana, begitu kita melakukan sesuatu yang bisa membuat nyala, ada percikan api, entah itu dari laser untuk kalau di klinik kecantikan ya, dari laser CO2 yang ada apinya, terbakar. Jadi kita harus hati-hati ya di dalam tidak membakar atau apa. Jadi konsentrasi, jumlah volume yang dipakai itu harus tepat. Dan itu butuh pelatihan dan pengetahuan yang lebih dalam. Jadi tidak bisa di dalam seperti ini. Cuman secara praktis, kalau kita bisa cuci tangan, pakai hand sanitizer, bagus. Itu bagus untuk diri kita, untuk tidak menularkan orang lain. Kalau kita mau membersihkan, nggak mungkin pakai hand sanitizer, tapi pilih desinfektan, segitu loh. Jadi mana yang tepat ya? Kalau kita mau menyetirkan barang-barang yang kecil-kecil seperti ini, ya kita harus kukus, kuas, sikat, sisir, itu bisa dikukus. Kalau nggak punya steril, alat-alat steril. Tapi kalau kita punya sterilisator UV, ozon atau autoclave, ya dipakai itu lebih proper ya. Tapi kalau nggak punya ya dikukus ya. Oke, jadi sesudah dikukus jangan dibuka, jangan, tetap ditutup begitu. Oke, ya. Mari silahkan. Kemarin itu kan ada toh ruangan-ruangan yang dispraykan setiap orang masuk. Aduh, itu sebetulnya cukup bahaya. Kasihan orang yang disemprot begitu. Kan Environmental Protection Agency registration. Ya, slide sampai 2. Tergantung dari skincare atau rambut. Nah, ini kan perlu pengetahuan ya. Ya. Slide. Membunuh kuman bakteri-bakteri. Tapi kalau desinfektan kita biasanya menggunakan chemical atau apa yang betul-betul bisa membunuh permukaan dari barang. Gitu. Ya. Lainnya chemical. Nah, ini saya ambil contoh yang wall. Ya. Kalau wood itu sebetulnya kan penelitian terakhir ya. Setiap
bahan kimia itu iritan dan ada racunnya, semuanya. Jadi kalau dianggap natural, itu kita harus melihat efikasinya betul tidak. Jadi semuanya itu harus melihat ya, kita harus betul-betul melihat dari POM, karena kita percaya bagian itu kan yang meneliti dan yang memberikan atau tidak. Jadi kalau kita punya sih 1:1 dicampur air bersih, itu sudah bisa membersihkan, dikocok-kocok, itu bisa membersihkan semua kotoran yang ada di sisir atau bahan-bahan, karena sudah akan larut dengan sabunnya dan kemudian akan dimatikan kuman-kumannya. Dan kebetulan pot ini kan konsentrasi yang tepatnya seberapa, karena kadang-kadang kalau alat-alat harus dilap kembali ya, harus dengan lap basah. Jadi jangan cuma disemprot terus dilapin udah beres, enggak, harus dibilas karena ada sabunnya. Nah kalau ini direndam juga harus dilap ya. Oke, mari, dan semuanya harus pakai, oh ini saya, semuanya harus pakai proper ya. Ini sarung tangan untuk membersihkan surface, ini sarung tangan yang kita pakai untuk perawatan. Sarung tangan untuk perawatan itu ada yang nitril, ini nitril. Nah, oh terbalik ya, maaf. Ini nitril. Biasanya kita di dalam massage kita nggak susah pakai latex. Jadi kita harus melihat ada yang powder, ada yang non powder, ada yang nitril, ada yang latex. Jadi pemilihan handspun pun harus pas. Apa yang akan kita gunakan dengan produk apa? Kalau saya skincare harus menggunakan bahan-bahan serum, krim dan sebagainya, atau oil aromaterapi, saya nggak mungkin pakai latex, nggak mungkin. Lengket nggak bisa massage. Jadi saya harus pakai ini. Gitu. Jadi semuanya itu harus dengan yang berkoper. Oke? Ya, tadi ada alur ya. Mari silakan slide. Alur ini sudah diulang-ulang tadi Pak Alfon juga, dan terapis harus siap dengan APD-nya sebelum treatment. Oke, itu aja. Nanti perbedaan dan perbandingan pilihan mana sih yang kamu mau pilih, pemakaiannya tidak semuanya sama. Oke, pilihlah mana yang Anda perlukan. Ya, nah ini reference yang saya pakai bagi para tenaga salon, spa, dan apapun yang di bidang klinik kecantikan. Pelatihan itu mungkin kita rencanakan awal Juli. Baik, mohon maaf tadi masih ke mute. Terima kasih banyak Dr. Liani untuk paparannya, sangat bagus sekali. Kita tentang UV. UV itu untuk alat-alat yang kecil. Kalau kita UV tergantung dari, itu tadi kan LED. LED itu light emission beam. Jadi kita harus terbuka. Kalau sinarnya dari atas itu akan datang ke sini. Tapi kalau misalkan alatnya itu tebal seperti ini, yang bawah sini nggak mungkin bisa untuk di UV. Jadi harus dibalik, di kanan kiri, di mana sumber UV-nya ada, itu untuk UV. Karena UV kan biasanya nggak terlalu panas, jadi dia hanya memakai sinarnya itu. Nah, sekarang ini UV-nya itu banyak sekali. Jadi dari alat-alat yang ada itu biasanya spesifikasinya ada macam-macam, karena ada yang sudah kombinasi UV dengan ozon, ada yang UV tok. Jadi macam-macam itu dari spesifikasi pabrik dari alatnya itu. Ya biasanya setiap orang ya pilihlah
pilih yang kira-kira sesuai dengan budget yang ada. Kenapa? Karena menurut saya kalau UV itu kan harus dicuci dulu. Jadi nggak boleh langsung kotor-kotor ditaruh di atas di dalam UV. Jadi cara pencuciannya harus yang bersih. Kalau cara pencuciannya itu diberi desinfektan yang benar, yang proper, direndam sebentar, itu kan sudah mati kumannya. Jadi diperkuat lagi dengan UV gitu. Jadi semua alat yang akan di autoclave atau di UV semuanya harus dicuci dengan produk atau dengan desinfektan yang chemical sterilisator yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi dia mau memakainya seperti apa. Baik. Kan dulu pakai Bactrim, pakai apa pemutih. Nah itu kan ada juga chlorhexidine ya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kejadian. Baik dokter, jadi hanya alat ya dok yang bisa dicuci ya, karena kan harus dicuci dulu ya dok. Jadi yang tadi dipertanyakan isi kosmetiknya tentu saja tidak bisa ya dok ya. Isi kosmetik, kalau isi kosmetik kita nggak bisa nyeterilkan, tapi cara pemakaiannya seperti tadi ditunjukkan Ibu Amalia. Jadi satu persatu dikerok. Itu standar internasional dari dulu kala sebelum COVID itu ada. Jadi sebelum COVID itu ada, standar internasional itu satu produk dikerok dikit sesuai dengan kebutuhan, ditaruh di dalam palet seperti apa yang tadi Bu Amalia tunjukkan, satu-satu dipakai. Kurang kerok lagi tambah. Tapi nggak boleh langsung dari sini terus kuasnya jujut gitu. Terus nanti ini disterilkan, nggak mungkin ya, nggak mungkin itu. Baik dokter, sangat menjawab sekali pertanyaan dari MD. Atau selama masa COVID ini saja, atau akan menjadi prosedur untuk seterusnya dok? Kan dari tadi kita Pak Alfon bilang kita harus berdamai dengan COVID. Kalau kita harus berdamai dengan COVID, kita sudah berpasangan dengan COVID, terus kira-kira kita akan membuat prosedur ini itu lebih baik. Apakah terus kita akan kembali ke masa lalu? Kalau kita sudah punya prosedur yang baik, misalkan kita makan, zaman dulu kan pakai tangan. Nah kalau tangannya kotor kan juga ini sekarang pakai sendok garpu. Apakah kita memakai sendok garpu terus? Apakah memakai tangan? Kira-kira bagaimana? Jadi menurut saya pemakaian standar ini kemungkinan besar seterusnya. Cuman untuk protection itu mungkin akan lebih kendor dikit. Tapi semua cara desinfektan dan cara sterilisasi itu dari zaman dulu sampai sekarang sama. Nanti post COVID juga sama. Baik, bisa digunakan. Dan seperti apa untuk masing-masing perawatan, semisal cream bath, facial, massage, body scrub, dan lainnya. Begitu dok. Untuk cream bath, untuk massage, untuk ini latex nggak apa-apa. Atau kalau nggak mampu untuk latex, plastik nggak masalah. Tapi yang memakai bahan-bahan, kita harus tahu. Kita itu sebagai terapis, kita harus tahu bahan apa yang kita pakai. Ingredientnya itu apa, itu kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu ya seperti kita buta. Jadi kita benar-benar harus tahu saya ini memakai produk X. Produk X ini kompatibel dengan sarung tangan A. Begitu. Jadi kita nggak bisa begini tadi yang saya berikan contoh yang paling gamblang. Kalau kita memakai essential oil yang murni essential oil, campurannya itu betul-betul essential oil yang mahal dan murni, kemungkinan itu nggak mungkin pakai latex kalau kita massage, kecuali ada teknologi baru atau teknologi yang memang sekarang sudah dikembangkan, di mana ada penghantar untuk tidak terlalu seperti itu.
gitu. Jadi ada campuran-campuran bahan-bahan lain yang dicampurkan. Kalau kita memakai nitril, itu biasanya kan orang-orang kan ada yang alergi latex. Jadi kalau dia alergi latex, ya jangan pakai latex. Karena kalau kita alergi latex, saya ini alergi latex. Jadi kalau pakai sarung tangan latex, walaupun saya dokter, saya gatel di dalamnya ini, di jari-jari saya. Nah, terus sarung tangan itu ada yang powder, ada yang ada taleknya, ada enggak. Jadi semua itu memang ada describe-nya sendiri-sendiri dan begitu banyak ya, yang mungkin perlu nanti itu pelatihan. Ini barang ini itu pakai ini, barang ini pakai itu, dan pelatihan itu akan sesegera mungkin awal gitu. Atau sebagai karyawan terapi salon, rambut, atau wajah, kulit wajah, atau badan, kita tetap harus ingat kebersihan diri kita sendiri, kebersihan dari para karyawan teman-teman lain, kita ikut tanggung jawab, ya, juga kebersihan bagi klien. Nah, untuk pemilihan desinfektan itu kita nggak mungkin hanya tangan kotor langsung di spray dengan hand sanitizer, karena kotoran itu nempel tetap, kecuali kita harus lap. Dan pemakaian hand sanitizer, kalau alkohol itu cepat menguap, dalam 2 menit sudah hilang efeknya. Nah, pilihlah hand sanitizer yang misalkan kita mau ke mall, kita mau ke pasar, pilihlah hand sanitizer yang cukup lama kerjanya dan aman di kulit. Nah, yang saya baca-baca selama ini itu quote itu bisa sampai 3-5 jam bahkan 7 jam. Jadi untuk pembersihan juga, kalau kita basicnya alkohol itu singkat untuk kita harus berulang-ulang. Nggak apa-apa, tapi ulanglah terus-menerus, ya. Sedangkan kalau kita memilih yang cukup lama, efektivitasnya itu lebih baik. Jadi itu saya harus sampaikan. Para peserta tadi yang sudah mendapatkan giveaway tadi, akan ada giveaway tipikal rambut orang Indonesia biasanya suka tipis ya gitu kan. Jadi mungkin dengan produk Ready Futura ini bisa memberikan volume kepada rambut dan juga untuk sebagai serum